Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastur terpantau telah tiba di Jakarta. Alex langsung sibuk mempersiapkan Timnas melawan Tiongkok. Lewat story-nya di Instagram, Alex mengunggah foto jika ia telah tiba di Jakarta. Dalam waktu dekat, Pastur dan seluruh staf pelatih Timnas akan segera berkumpul bersiap jelang laga lawan Tiongkok. Tak hanya asisten pelatih Timnas, gelandang Timnas Ivar Jenner yang bermain di Belanda juga mengunggah keberangkatan ke Indonesia di akun Instagramnya. Perjalanan ke Indonesia diperkirakan guna untuk menjalani pemusatan latihan Timnas di Bali jelang lawan Tiongkok 5 Juni. Sementara Ketua PSSI Erick Thohir memastikan Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Bali Training Camp 26 Mei nanti. Erick bilang pemusatan latihan harus dimaksimalkan Timnas Indonesia agar menampilkan performa terbaiknya. Timnas membutuhkan persiapan yang cukup sebelum menjalani 2 pertandingan penting lawan Tiongkok dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas akan menggelar training camp di Bali 26 Mei nanti. Asisten pelatih Alex Pastur dan sejumlah pemain sudah berada di Bali. Apakah pemusatan latihan Timnas di Bali ini berpeluang digelar lebih cepat? Dan kira-kira siapa saja pemain yang berpotensi akan dipanggil? Kita akan bahas malam hari ini bersama pengamat sepak bola Haris Pardede atau Bung Harpa. Malam, Bung Harpa. Selamat malam. Bung, ini kan asisten pelatih Alex Pastur dan juga Ivar Jenner sudah terbang ke Indonesia. Bahkan Alex Pastur juga sudah mengunggah ya, sudah tiba di Indonesia di Jakarta. Nah, akankah pertanyaan ini training camp atau latihan akan lebih cepat nih digelar? Ya, saya pikir sudah sesuai schedule seperti yang juga disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. TC kali ini akan dilangsungkan di Gianyar, Bali mulai tanggal 26. Jadi saya pikir kehadiran dari kedua asisten pelatih maupun juga beberapa pemain yang memang di kompetisi di klubnya sudah selesai itu lebih kepada persiapan. Bahkan ada beberapa pemain seperti Atawi misalnya yang sudah di Bali tapi mungkin liburan ya. Jadi ini lebih kepada persiapan menjelang TC nanti karena tentu persiapan ini tidak main-main. Semuanya details harus benar-benar oke, on the spot dan tidak banyak waktu ya sebenarnya kita dapatkan karena tim ini belum pernah benar-benar bisa mendapatkan TC sejak era pelatih Patrick Kluivert. Karena pas lawan Australia itu kan kita hanya berkumpul sekitar mungkin 3, 4, 5 hari sebelum menghadapi Australia. Jadi mudah-mudahan kali ini dengan persiapan yang lebih panjang kita bisa persiapan lebih baik dan bisa mendapatkan 3 poin dari China. Oke, kalau terhitung tanggal 26 Mei baru mulai TC-nya, nanti akan tanding di 5 Juni ya Bung ya. Nah artinya kan kalau kurang lebih kita hitung ada 9-10 hari waktunya. Ini cukup nggak sih untuk memulai training camp sampai nanti kita lawan Cina atau Tiongkok? Iya, saya pikir lumayan cukup ya. Sekali lagi kalau kita bandingkan dengan lawan Australia itu jauh berbeda. Sekarang ada waktu 10 hari lumayan banyak. Dan beberapa pemain juga kan sudah mengenal satu sama lain begitu ya. Waktu itu kan ada 3 pemain yang baru bergabung misalnya Dean James, kemudian Joe Pelupessy dan juga Emil Laudero. Nah sementara 3 pemain ini kan paling tidak sudah menjalani 2 pertandingan menghadapi Australia dan menghadapi Bahrain ya walaupun Emil belum main sama sekali. Ya sekarang kan udah lebih paham satu sama lain. Jadi saya pikir sudah cukup 10 hari ini dalam persiapan menghadapi China nanti. Kalau Asnawi, Bagot ini sudah di Bali, Ivar Jenner juga sedang OTW ya, sedang OTW. Nah kira-kira menurut Bung Harpa siapa saja sih pemain-pemain yang berpeluang nanti dipanggil untuk lawan Tiongkok? Iya, saya pikir 85%, bahkan mungkin 90% pemain yang nanti akan dipanggil itu mirip dengan sebelumnya. Terlepas dari ada 2 pemain yang pasti nggak bisa main karena akumulasi kartu kuning yaitu Martin Paes dan juga Marcelo Ferdinand. Tapi sisanya rasa-rasanya hampir sama ya. Misalnya Jai Itses, kemudian Justin Hapner, lalu Rizky Ridho, kemudian Joe Pelupessy, Calvin Verdong, Sandy Walsh sampai dengan Oli Romney, bahkan cadangannya juga seperti pemain lokal Ricky Kambuaya, mungkin juga Egy ya. Egy kan yang di batch sebelumnya kan sebenarnya udah dipanggil ya, tapi nggak jadi karena cedera di Dewa United. Jadi saya rasa hampir 90% bahkan mungkin sama. Nah mungkin yang membedakan nanti lebih kepada cedera atau sakit gitu, seperti Ragnar.
Karena itu kan kita masih belum tahu ya, sampai saat ini dia belum kedengaran nih dari apakah sudah sembuh dari virus atau tidak. Kemudian juga Kevin Dix misalnya kan cedera sudah cukup lama di klubnya di Copenhagen, apakah sudah sembuh atau enggak. Nah kalau dua pemain ini misalnya nggak bisa tampil in time atau nggak bisa bugar in time, ya mungkin akan ada pengganti yang baru atau wajah baru. Wajah baru ini dalam arti bukan otomatis sama sekali dia baru ya di timnas, tapi mungkin pemain yang pernah membela timnas tapi sebelumnya nggak dipanggil. Nggak dipanggil, Jadi oke. ya Termasuk karena nggak ada waktu lagi Asnawi dan juga Bagot. pemain baru. Iya, ya kita belum tahu ya karena Asnawi ini kenapa mencuat kembali ke permukaan karena itu tadi ada Kevin Dix bek kanan kita yang jadi andalan kita selama ini kemungkinan besar nggak akan bisa tampil. Kemudian Sandy Walsh juga agak mengkhawatirkan nih karena walaupun dia sebenarnya menjadi deputi utama ya, jadi pengganti Kevin Dix kalau Kevin Dix absen, tapi di Yokohama Marinos dia juga sangat jarang main. Ini saya punya catatan 7 kali pertandingan terakhir itu Sandy Walsh hanya main sekali, itu pun dari bangku cadangan. Okay. Jadi ini yang mungkin membuat nama seperti Asnawi itu dipanggil kembali dan juga Elkan Bagot. Kalau Elkan Bagot kita nggak tahu ya karena ini panjang kali lebar ceritanya. Oke, tapi Bung Harpa berbicara soal komposisi pemain dari kira-kira nih ya, bakal ada perubahan nggak sih soal komposisi ini dari Liga 1 yang dipanggil? Saya rasa nggak terlalu, itu yang saya katakan bukan hanya komposisi pemain, tapi juga formasi tim. Ini juga nggak akan berubah saya rasa ya, tetap memakai 3 back dengan 5 gelandang, di mana akan ada 2 fullback kanan dan kiri. Kiri ini pun hampir pasti saya yakin juga penonton Indonesia cerdas-cerdas ya, pasti tahu lah Kevin Verdong nanti akan mengisi posisi kiri. Karena memang kebetulan di klub juga dia semakin moncer, semakin bagus penampilannya. Kemudian juga mungkin secara taktik ini yang akan menarik untuk kita ulas. Kenapa? Karena kita punya beberapa keunggulan saat menghadapi China nanti. Salah satunya keunggulan, saya bisa mengatakan keunggulan materi ya. Ini mungkin langka dalam sejarah Indonesia kita mengatakan kita unggul dari China karena memang kita punya pemain-pemain yang bagus, ada Joe Pelupesi, Ole Romney dan macam-macam, ada JHS juga, dan kita akan bermain di Gelora Bung Karno. Ya walaupun minus 15% kapasitas tempat duduk, tapi saya pikir 2 keunggulan ini akan menjadi hal yang menarik. Kenapa saya katakan menarik? Kemungkinan besar China akan track back, akan bertahan. Nah sementara kalau kita lihat selama 8 pertandingan di luar Jepang, kalau kita menguasai ball position, kalau kita dominan, itu kita malah kalah Mbak. Lawan China di Qingdao misalnya, kita unggul ball position, bertahannya tinggi, malah kena counter, kalah. Demikian juga lawan Australia kemarin di Sydney. Kita dominan, kita menguasai, bertahannya tinggi, malah kena counter juga. Nah, apakah sementara sisanya itu kita selalu di bawah 50% ball positionnya. Minimal kita seri dapat poin. Nah, lawan China ini yang menarik. Apakah Alex Pastor nanti yang mana kita tahu dia adalah otak di ruang ganti akan mengambil inisiatif menyerang, which is kita jarang menang kalau kita dominan, atau kita akan memancing China untuk keluar. Nah ini yang nanti akan mungkin bisa kita lihat saat official training tanggal 4 Juni nanti. Oke, nah ini kemudian berbicara soal kiper nih Bung Harpa. Nah kabarnya kiper Emil Audero ini diragukan tampil nanti ya melawan Tiongkok karena timnya berpeluang bermain di playoff. Iya, saya pikir nggak diragukan ya. Jadi begini, mungkin lebih tepatnya waktunya mepet. Waktunya mepet antara dia selesai potensi dia untuk main di Palermo di playoff promosi dengan jadwal pemain kita. Kita main 5 Juni. Nah, Emil Audero kalau Palermo terus progres ya, timnya progres sampai dengan final playoff promosi ke Serie A, itu mainnya 31 Mei. Jadi masih ada waktu. Ya mungkin jadi masih ada kemungkinan ya nanti ya? 100% ada asal dia nggak cedera. Tapi mepet. Yang pasti dia nggak bisa ikut TC di Bali karena ini saja dia nanti kalau nggak salah tanggal 18 ini dia akan main menghadapi Juve Stabia di fase pertama playoff. Nah kalau dia nggak lolos ya, kalau kita mau doanya jelek nih Mbak, dia kalah langsung di situ tuh Palermo. Jadi dia bisa langsung tanggal 19-nya terbang ke Bali. Tapi kan kita juga nggak boleh menghalangi rezeki orang ya atau karir orang. Nah kalau dia lolos nanti semifinal dia lolos sampai final, itu mainnya sampai 31 Mei. Ya mungkin dari Roma, dari Italia dia terbang tanggal 1, tanggal 2 mungkin dia bisa gabung dengan timnas. Jadi mepet, bukan nggak bisa gitu loh. Itu kira-kira. Bung Harpa terima kasih untuk ulasannya jelang lawan Tiongkok 5 Juni nanti timnas Indonesia. Terima kasih Bung Harpa.